Soalnya saya lihat dari mata antum kayak perempuan. Gimana ya? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Hackbee. Oke, jadi demi memenuhi kebutuhan penonton, Q&A dong Hackbee, Q&A dong Hackbee. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua ya. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan like video ini. Karena di setiap video, saya selalu mengatakan akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya guys ya. Oke, yang pertama dari AAC Gaming. Halo Bang, mau tanya, saya ingin menjadi white hacker. Mungkin maksudnya white hat ya. Selain mengambil sertifikasi, apa yang harus dipelajari? Oke, kalau yang saya tahu, kebanyakan white hat itu biasanya hanya mencari celah atau bug dan melaporkan bug atau celahnya ke pengurus server atau software ya, yaitu admin atau developer suatu web, tanpa merusak data yang ditemukan oleh si bug bounty ya. Jadi yang kamu harus pelajari mungkin hanya sebatas debugging saja. Kalau untuk mudahnya, banyak tools atau alat untuk memudahkan pencarian bug atau celah. Contohnya seperti Acunetics, Vega, Nikto, SQL Map, XSS Strike, dan masih banyak lagi. Kalau kalian pengguna Windows, bisa gunakan Acunetics. Atau kalau mau mudahnya, kalian bisa menggunakan distro Linux seperti Kali Linux atau Parrot OS. Karena OS tersebut memang dikhususkan untuk pentest ya, dan aplikasi-aplikasi pentest sudah bawaan terinstall, jadi tinggal pakai. Pertanyaan selanjutnya dari YRMD. Jadi gini bang, saya mau tanya, jadi hacker itu rasanya gimana bang? Nah, kalau mau jujur, jadi hacker itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena pertama, kalau kalian sudah mahir, seperti peretasan sosmed, kalian bisa dengan mudah masuk ke akun sosmed pasangan kalian. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya membuka sosmed pasangan saya, selalu ya sakit. Karena kenyataan itu memang selalu menyakitkan. Dan kedua, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan kenapa hacker itu tidak diketahui identitasnya. Karena jujur, saya malas sekali ketika ada yang tahu. Pasti akan ada yang berkata seperti ini. Kamu hacker, bisa benerin HP ku yang botlep dong. Atau, kamu hacker, bisa installin aku Windows dong. Dan dalam hati saya selalu berkata, emang saya tukang servis? Dan next dari Sadam Deka Amanteda. Mau tanya Gan, belajar hack apa bisa dengan otodidak atau harus punya tim? Kalau untuk belajar, bisa otodidak. Cari skill dan kemampuan kamu tersendiri. Karena memang kalau mau ngetim, itu biasanya orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda dan unik ya. Karena tujuan dari tim itu adalah saling membantu dan melengkapi. Jadi misalnya ada satu yang membuat exploit, ada satu yang bisa mencari kelemahan suatu aplikasi, ada perempuan yang bisa ngerecokin doang mending kick aja. Enten dari Arif Febrian. Bang, saya mau tanya, keluarga abang tahu gak kalau abang itu hacker? Semoga dijawab. Kali ini tidak ada yang tahu, karena saya mempunyai alibi pedagang online shop atau web developer. Mungkin keluarga saya suka bertanya, kenapa banyak barang datang dari luar negeri? Saya selalu menjawab, itu pesanan orang, karena memang alibi saya adalah pedagang online shop. Oke, ini pertanyaan bagus dari Ali Hamdun dan Rizky Ramadan. Bang, mau tanya, kenapa channelnya dinamain Hackbee? Q&A, asal-usul nama channelnya kok Hackbee, itu dari mana? Nah, kalau nama channel Hackbee, ini ada ceritanya guys. Dulu saya pertama berawal dari Instagram ya. Saya punya akun Instagram dengan nama HackID. Dulu, saya sering sharing tentang hacking dan selalu berinteraksi dengan follower saya. Sebenarnya sih antara berinteraksi sama bahan percobaan itu beda-beda tipis ya guys ya. Karena banyak yang follower saya itu adalah laki-laki dan menyadari kalau saya ini bukan laki-laki, banyak yang memanggil saya sayang
Beb, atau B? Biasalah, ciri khas Jonas. Baca. Karena saya suka sharing tentang hacking, dan jadinya akhirnya ada yang menyarankan saya membuat channel YouTube dengan nama Hackpi. Oke, ini sedikit lucu dari Ali M. Hussein 16. Kak, boleh tanya gak? Gak. Pertanyaan selanjutnya dari Arya Bintang. Bang, aku udah like plus subs sama loncengnya. Mau tanya apa untungnya jadi hacker? Tolong dijawab. Sama gimana caranya jadi hacker? Untungnya sih jelas ya, kalian punya skill yang jarang orang biasa punya. Dan kalau caranya, ya sebenarnya semua berawal dari niat ya. Kalau kamu mau belajar, pasti bisa kok. Tapi Hackpi, saya udah umur 70 tahun, apakah bisa? Bisa, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar menggambar. Oke, ini pertanyaan menarik dari Adam Al-Farabi. Bang, boleh tanya, kok green screen-nya bocor ya? Masa sih? Bocor di bagian muka saya ya? Sebenarnya nggak bocor, memang saya ambil keyingnya ke bagian wajah saya biar nggak kelihatan. Wah, bocor. Next dari Fun Mobil Gaming. Bang, saya mau tanya, maksud wordlist itu apa ya? Wordlist itu adalah sekumpulan kata-kata. Biasanya dimasukkan ke dalam file, misalnya kayak file teks. Contohnya, saya punya wordlist, namanya yaitu user.txt. Biasanya, isi dari file user.txt itu adalah admin, root, super user, pengurus. Nah, fungsi wordlist biasanya untuk dorking atau brute force ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak yang memperdebatkan ya. Dari Muhammad Rizky. Maaf, sebelumnya bagi saudaraku Hackpi, saya mau tanya, apakah antum ini perempuan? Soalnya saya lihat dari mata antum kayak perempuan. Maaf ya sekali lagi, hanya minta penjelasannya. Gimana ya? Nah, ini saya masih bingung sama pertanyaan ini. Dari Habil Rifai. Bang, kamu orang mana? Sama mau tanya, abang dulu ambil jurusan apa? Saya waktu kuliah ambil jurusan akuntansi dan fokusnya perpajakan. Gak nyambung kan sama hacking? Kenapa saya bisa hacking? Karena belajar aja sih sebenarnya. Next, pertanyaan berbobot dari Reza Zerianto. Bang, mau tanya nih, abang lulusan IT bukan? Dan apakah jurusan IT bisa belajar dunia hacking? Mohon infonya bang. Jelas ya, saya bukan dari lulusan IT. Nah, untuk jurusan IT, itu kan kalian biasanya diajarkan untuk membuat, bukan merusak. Tapi biasanya, kalau kalian sudah bisa membuat, kalian pasti bisa untuk merusak. Dengan kata lain, jurusan IT untuk belajar hacking bisa. Oke, ini pertanyaan mainstream dari Bayu Yogi. Maaf kak, tanya untuk lacak HP hilang lewat email bisa gak ya? Setahu saya, untuk lacak email itu hoax ya. Karena setahu saya, email itu hanya nomor seri, tidak nyambung seperti GPS atau lokasinya. Kalau HP kalian hilang, kalian bisa gunakan Find My Phone dari Google atau iCloud untuk HP kalian yang iPhone ya. Oke, ini pertanyaan bagus dari Patih Anggela. Bang, mau tanya nih. Ada berita TV ngatain anak SMP udah bisa bobol situs NASA, padahal kerjanya ngegame di warnet. Terus pas TV itu masuk ke rumahnya, diliatin PC-nya masih pakai Windows 10. Pertanyaan gue bang, emang bisa bobol situs NASA pakai Windows? Karena setahu aneh, Windows itu rentan dan mudah untuk dirusak. Apalagi dimasukin virus daripada OS Linux dan masih banyak kekurangan Windows lainnya kalau buat ngehack. Jawab bang, gue penasaran banget. Gimana tuh anak belajar ngehack di OS Windows kalau emang bisa? Sebenarnya, suatu aplikasi atau software itu diciptakan berbagai macam bahasa pemrograman ya. Ketika pembuat software atau aplikasi menginginkan software ciptaannya untuk digunakan di piranti seperti Windows, ya tinggal buat aja yang berbasis Windows seperti Java atau semacamnya. Dan buat yang belum tahu, tools Linux pun seperti Hammer DDoS, SQLmap itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan kalian juga bisa gunakan tools Linux di Windows. Mungkin perlu software tambahan seperti Python ya. Dan software Windows pun bisa digunakan di Linux. Tinggal install aplikasi tambahan, yaitu Wine. Misalnya untuk menjalankan aplikasi seperti game yang berformat .exe,
bisa digunakan dengan Wine. Jadi dengan aplikasi Wine, kalian bisa memainkan game Windows di Linux. Lanjut ke pertanyaan dari Kiwong Bonek selamanya. Bang numpang tanya, apakah jadi hacker harus pakai laptop atau komputer? Tidak juga. Sebenarnya laptop atau komputer itu berfungsi untuk memudahkan saja. Karena lebih mudah menggunakan komputer ketika melakukan hacking daripada Android. Dan juga komunitas hacking komputer itu lebih luas ya. Karena setahu saya hanya sedikit pengembang software hacking yang ada di smartphone. Lanjut ke pertanyaan yang sedikit ngedongeng dari SP Ohang Gamers. Bang, kenapa abang bisa jadi hacker? Alasannya kenapa? Coba ceritain tentang abang. Oke, saya akan cerita nih. Yang jelas pertama itu niat ya. Dan niat itu tidak akan bisa jika tidak ada dorongan. Dulu, saya berawal dari Lemmer atau script kiddie. Dan dorongan saya adalah ketika saya post pertanyaan lucu di forum hacking, saya bertanya seperti ini. Bagaimana cara meretas Friendster? Tahu lah Friendster lah, orang dulu pasti tahu. Di situ, saya dikatain bocah dan diketawain abis-abisan. Akhirnya, saya berniat untuk membuktikannya bahwa saya bisa. Dan akhirnya, saya menciptakan tools dan cara untuk peretasannya. Oke, jadi sebelum kalian menjadi hacker, kalian harus dikata-katain dulu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Farhan Fatur. Q&A, Kak, sering surfing di deep web gak? Kalau sering, biasanya konten-konten seperti apa yang kakak surfing? Karena pertanyaan ini, saya jadi ingat sekitar tahun 2016. Saya suka mencari exploit-exploit yang ada di deep web. Dan saya mendapatkan beberapa exploit milik Shadow Broker yang dibocorkan yang katanya lebih hebat dari exploit yang ada di Stuxnet. Tapi masih dalam keadaan encrypt. Saya dulu lepas tangan untuk mendekripnya. Akhirnya ketika 2017, saya mendapatkan tools yang sudah didecrypt dan luar biasa. Toolsnya bisa melakukan hacking tanpa perlu ada interaksi antara peretas dan korbannya. Seperti simsalabim dan Anda teretas. Dan sampai sekarang, sepertinya exploit itu masih jadi yang terhebat ya. Lanjut dari One Sharp Gaming. Q&A. Gimana cara melakukan hacking melalui Android? Makasih. Sama-sama. Baca. Untuk Android, kalian bisa gunakan aplikasi Termux. Dengan Termux, kalian bisa menjalankan tools-tools hacking yang ada di Linux di perangkat Android kalian. Jadi tinggal download saja aplikasi Termux di Play Store dan tinggal copy saja tools-tools Linux. Mungkin sudah banyak ya tutorial di internet sekarang. Dan mungkin nanti saya akan membuatkan tutorial tentang Termux juga ya. Dan lanjut ke pertanyaan dari Seiya X Q&A. Bang, minta saran, APK VPN terbaik dong. Makasih, sama-sama. Baca. Kalau untuk VPN terbaik, itu ada dua ya, yaitu berbayar dan gratis. Kalau yang berbayar, saya sangat merekomendasikan VIP72 dan HMA. Mungkin untuk VIP72 sekarang masih di atas 500.000 ya per bulannya. Dan HMA sekitar 50.000 per bulannya. Saya sudah mencoba VIP72 dan memang sangat bagus sekali. Untuk kalian yang mengerti fungsi dari VIP72, ya tahulah. Kalau HMA itu bisa dipakai di smartphone. Saya sudah berlangganan HMA dari mungkin sekitar 2015 sampai sekarang ya. Saya suka HMA karena memiliki server di Indonesia juga. Jadi nggak lemot karena servernya dekat dan pingnya pun masih normal untuk streaming dan untuk main game. Oke, kalau untuk yang gratis, kalian bisa pakai Hotspot Shield, Hetman VPN, dan IPJtable ya. Hotspot Shield dan Hetman lumayan bagus kalau untuk hanya membuka web, tapi untuk streaming sedikit kurang bagus. Dan IPJtable itu lumayan bagus, cocok untuk port forwarder, tapi memang sedikit lag ya. Ya namanya juga VPN gratis, syukurin aja apa yang ada. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari Rauza Fathir. Q&A. Bang, kegunaan RDP apa bang? RDP itu banyak kegunaannya ya. Sebenarnya RDP itu adalah server atau komputer yang OS-nya adalah Windows. Dan RDP itu online 24 jam. Jadi nggak mati-mati ya. Dan karena biasanya RDP itu adanya di luar negeri, jadi IP-nya
pasti IP luar negeri. Contoh fungsi RDP gini. IP kalian kan IP Indonesia. Kalian akses RDP kalian yang IP-nya luar negeri. Dan dari RDP, kalian membuka website luar negeri, pasti terdeteksinya kalian sedang berada di luar negeri. Jadi modelnya pengganti VPN ya. Kalau saya menjelaskan tentang RDP, pasti yang ngerti Amazon dan eBay pasti ketawa ya. Jadi ya segitu saja saya bahas RDP-nya. Oke, jadi sampai situ saja untuk Q&A hari ini. Lanjut ke giveaway guys. Oke, jadi inilah yang ditunggu-tunggu dari para penonton channel YouTube Hackbee. Saya akan umumkan 2 orang pemenang yang beruntung dari giveaway Spot TV Premium yang dipersembahkan langsung dari channel YouTube Hackbee. Dan pemenang giveaway Spot TV Premium jatuh kepada Evan Gaming dan Ragaha Gaming. Oke, jadi buat para pemenang, silakan email saya langsung di admin@jetlucifer.com atau Instagram saya yaitu hackbee_. Dan untuk kalian semua yang sudah komen, terima kasih banyak. Dan yang belum menang, jangan khawatir, karena Hackbee itu baiknya permanen. Saya akan adakan giveaway Spot TV Premium lagi. Seperti biasa, untuk ikut giveaway-nya, kalian harus subscribe channel ini, like video ini, dan komen tentang pertanyaan apapun. Tapi jangan lupa untuk yang mau ikut giveaway-nya, cantumkan seperti user IG, Facebook, atau email, terserah kalian. Yang penting saya bisa kontakin kalian ya. 2 pemenang acak akan saya undi dan akan saya langsung hubungi. Dan seperti biasa, jangan lupa nyalakan lonceng, jadi kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam hacker.